Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan saya akan menyebutkan beberapa poin agar terbebas dari syirik. Tadi sudah saya sebutkan beberapa. Yang pertama, menegakkan tauhid di dalam diri dan keluarga. Karena orang yang bertauhid tidak akan dikuasai oleh syaitan. Yang kedua, selalu mengerjakan salat 5 waktu. Karena orang yang mengerjakan salat 5 waktu, maka dia senantiasa di dalam jaminan Allah. Dan siapa yang di dalam jaminan Allah, maka Allah tidak akan membahayakannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga, membaca surat Al-Baqarah. Jangan jadikan rumah sebagai kuburan, kata Nabi Muhammad SAW. Inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan kabur dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim juga. Yang keempat, membaca ayat kursi di setiap selesai sholat fardu. Dan hati-hati nih, handphone, ya kita ini kadang-kadang terlalu tertipu dengan handphone. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Pas salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Tangan sudah di sini nih, megang handphone. Yang pertama kali dilihat apa? Statusnya, sudah di like berapa. Benar-benar popularitas, ujub, sangat mudah di zaman sekarang. Ada orang, diceritakan oleh Syekh Abdul Razak, datang ke Masjid Nabawi, kemudian datang dari luar, kemudian duduk, kemudian dipoto oleh temannya. Pose samping kanan, samping kiri, belakang kanan, belakang kiri. Habis itu keluar lagi. Ini jenis-jenis manusia riyaknya ikhlas. Datang ke Masjid Nabawi bukannya sholat, cuma ingin foto doang, habis itu keluar. Subhanallah. Ya. Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Barang siapa yang membaca surat ayat kursi di setiap kali setelah selesai sholat yang wajib, maka tidak akan menahannya masuk surga kecuali kematian. Membaca ayat kursi juga yang keenam, yaitu tatkala mau tidur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Idza awaita ila firashik faqra ayat al-kursi, fa innahu la yazalu 'alaika minallahi hafiz wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbih. Fa khulliya sabiluh." Artinya, siapa yang ingin tidur lalu dia membaca ayat kursi, maka masih saja atasmu dari Allah seorang penjaga, yaitu malaikat. Dan tidak akan ada seorang syaitan pun yang mendekatimu sampai pagi, dan dibebaskan dia dari segala macam gangguan syaitan. Itu yang keberapa? Yang pertama tadi tauhid, yang kedua menjaga salat, yang ketiga membaca surah Al-Baqarah, yang keempat membaca ayat kursi setelah selesai salat, yang kelima membaca ayat kursi sebelum tidur. Yang keenam, membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Man qara'a bil ayatain min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah." Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dalam satu malam, maka niscaya Allah akan mencukupkan dari keburukan, mencukupkan dari rezeki, mencukupkan dari apapun, mencukupkannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, yang keberapa? Ketujuh, membaca surat-surat minta perlindungan seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi. Ma ta'awwadha muta'awwidhun bimithlihinna.
Tidak ada seorang yang minta perlindungan yang kuat, lebih kuat daripada membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Berapa kali Ustaz? Berapa aja? Di mana saja? Kapan keadaannya? Kapan saja? Bagaimana saja? Yang penting bukan dalam keadaan yang dilarang untuk membaca Al-Quran, dan bukan di tempat yang dilarang untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang kedelapan, membersihkan rumah dari patung dan gambar-gambar makhluk hidup. Termasuk di dalamnya adalah fotografi. Lebih baik dijauhkan. Saya katakan lebih baik dijauhkan. Meskipun fotografi tidak masuk ke dalam hukum patung dan hukum gambar yang dimaksud di dalam hadis. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la tadkhulul malaikatu baitan fihi tamathil awit tasawir. Para malaikat tidak akan masuk sebuah rumah yang di dalamnya terdapat patung dan gambar-gambar. Maksudnya patung makhluk hidup dan gambar-gambar lukisan makhluk hidup. Adapun fotografi khilaf di antara ulama, tetapi tidak layak seorang muslim untuk menggantungkan fotonya atau foto keluarganya karena hal tersebut tidak bermanfaat. Yang ke berapa? 9, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yaitu membaca setiap hari 100 kali atau 10 kali jika malas, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis ya bahwa hal tersebut, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang membacanya 100 kali, fa inna man qalaha kanat lahu hirzan minasyaitan yamuhu dzalik. Siapa yang membacanya, maka dia akan mendapatkan benteng dari api neraka, dari syaitan pada hari itu. Benteng dari gangguan syaitan pada hari itu. Nah, ini semua adalah materi tentang terbebas dari sihir. Semoga bermanfaat. Mohon maaf saya tidak bisa menjawab pertanyaan karena waktu, ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bertemu kembali. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.